Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Ar-Ridha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam suasana yang mulia, di tempat yang mulia, yakni di rumah Allah dalam suasana majelis ilmu agama. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan kebaikan kepada kita semua, dan kita berharap kebaikan ini akan senantiasa lestari sampai kita meninggal dunia insyaallah. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan kembali kepada pembicaraan awal bahwa syarat daripada diterimanya amal sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yakni dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ini ada di dalam surah Al-Mulk ayat 2. Yang sebelumnya, yakni di ayat pertama surah Al-Mulk, Allah menjelaskan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Surah tersebut yakni menjelaskan tentang perkara-perkara yang ada di dalam kehidupan ini. Termasuk juga di antaranya adalah perkara-perkara hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih siapa yang Allah kehendaki. Jadi bukan hak prerogatif hak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memilih siapa yang mendapatkan hidayah atau petunjuk ke dalam Islam. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebagaimana kita ketahui bahwa bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam beliau berdakwah 950 tahun, namun tidak banyak pengikutnya, hanya 80 atau kurang lebih 90 orang saja. Dan bahkan yang lebih lagi menyedihkan, Nabi Nuh itu istri beliau atau salah seorang istri beliau dan anak beliau sendiri itu tidak mengimani kerasulan beliau. Nah, ini perkara-perkara hidayah. Bagaimana orang yang sangat dekat dengan seorang nabi, bergaul, berkawan dengan seorang nabi, bahkan satu rumah dengan seorang nabi, di dalam rumah tangga, bahkan anak seorang nabi, bahkan istri seorang nabi, namun ternyata inilah perkara-perkara hidayah itu adalah milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa juga bayangkan bagaimana seorang Nabi Lut alaihissalam. Ternyata beliau seorang nabi, namun istri beliau itu, salah seorang istri beliau itu tidak beriman kepada beliau. Ini perkara-perkara yang lumrah, yang memang itu adalah apa yang Allah kehendaki. Jadi itu semua adalah merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hak bagi manusia untuk memberikan hidayah. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, hidayah ini adalah perkara yang sangat mahal, yang harus kita jaga, harus kita bina, dan harus kita lestarikan sampai di akhir daripada kehidupan kita. Apabila seorang mampu menjaga hidayah atas Islam ini sampai di akhir daripada kehidupannya, maka dia berhak untuk mendapatkan tiket ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, apakah itu harus mampir dulu? Nauzubillah. Kita menginginkan kita masuk surga, tidak mampir-mampir ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini. Dan juga kita bisa bayangkan seorang Nabi Ibrahim yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala Namrud
Padahal Namrud itu adalah di puncak kekuasaannya. Karena ada 4 raja yang kekuasaannya dari Masyriq wal Maghrib. Maksudnya kekuasaannya sangat luas. 2 orang kafir, 2 seorang muslim. 2 orang kafir itu dijelaskan adalah Namrud dan Bukhtansor. Namrud dan Bukhtansor. 2 muslim itu Sulaiman dan Zulkarnain. Jadi bisa bayangkan di tengah puncak kekuasaannya, dengan keberaniannya Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala Namrud itu. Namun meskipun Nabi Ibrahim itu bergelar sebagai bapaknya tauhid, kita bisa bayangkan, akan tetapi ternyata ayah daripada Nabi Ibrahim itu tidak beriman kepada kerasulan beliau. Jadi bisa bayangkan, Pak, Azar itu ayah daripada Nabi Ibrahim, senantiasa dengan kelembutan Nabi Ibrahim itu berdakwah kepada ayahnya, justru tidak hanya tidak menerima atau beriman kepada Nabi Ibrahim, akan tetapi juga justru Azar itu dalam riwayat itu membuat patung-patung berhala. Jadi bisa dibayangkan, anaknya seorang nabi, anaknya menyeru kepada dakwah, menyeru kepada Allah, namun bapaknya tidak beriman dan bahkan justru membuat patung berhala yang dihancurkan oleh anaknya. Jadi ini yang dijelaskan, ini adalah perkara hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang Fir'aun dan bengisnya daripada Fir'aun. Bahkan Fir'aun itu tidak hanya mengaku sebagai nabi, bahkan Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan, Pak. Kadang tanggung-tanggung, kadang mengaku nabi lagi, mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku adalah Rabbmu yang tinggi, yang agung, yang mulia. Itu Fir'aun. Namun di tengah-tengah daripada kekuasaan Fir'aun, orang tidak berani dengan Fir'aun, la'natullah alaih. Ternyata istri Fir'aun itu beriman kepada Nabi Musa. Bisa dibayangkan. Istri Fir'aun itu beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan saking marahnya Fir'aun, dia menyiksa istrinya dan meletakkannya atau menyalipnya di tiang gantungan, sampai di akhir kehidupannya itu istri Fir'aun itu berdoa, Rabbibnili indaka baitan fil jannah, wahai Rabbku, bangunkan aku sebuah rumah di surga. Jadi itu istri daripada Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, itu beriman kepada kerasulan Nabi Musa. Jadi ini perkara-perkara hidayah, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita tidak tahu kapan hidayah itu menyapa seseorang. Dan ingat apa yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan di akhirnya, ending amal itu di akhir. Jadi kita jangan berpuas dengan keadaan kita pada saat ini, akan tetapi kita terus pacu daripada keimanan kita. Kita terus usahakan daripada keimanan kita, keislaman kita, sampai Allah tunjukkan di akhir kehidupan kita itu adalah baik. Maka usahanya duduk dalam halaqah-halaqah majelis ilmu seperti ini, berzikir kepada Allah, baca Quran, sholat malam, dan usaha-usaha yang kita lakukan untuk membina keimanan kita, tidak lain dan tidak bukan agar di akhir kehidupan kita itu ending akhirnya adalah husnul khotimah. Maka yang kita khawatirkan di ending akhir daripada kehidupan kita itu adalah su'ul khotimah, buruk di akhir. Maka ini yang kita khawatirkan. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang dijelaskan di ayat pertama. Dan di ayat kedua itu menjelaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik daripada amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Apa yang kita jelaskan pada waktu yang lewat, sebagaimana kita menyitir daripada perkataan daripada Al-Imam Ibnu Katsir,
Beliau mengatakan dalam tafsirnya, ahsan wa amala adalah sebaik-baik amal. Yang amal berkualitas lebih diutamakan ketimbang kuantitas atau banyaknya daripada amal. Dan ini yang sudah kita jelaskan pada beberapa waktu yang lewat. Dan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau menjelaskan makna penggalan ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak persiapannya dan paling takut serta waspada terhadapnya. Jadi ini penting juga. Dan kalau kita urutkan daripada pendapat-pendapat mufassir itu, kalau kita gabungkan tentang makna ahsanu amala itu sebaik-baik amal, itu semuanya adalah benar. Karena semuanya saling menopang, pendapat yang satu saling mendukung. Jadi ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Dia menjelaskan bahwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala adalah amal yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak persiapannya dan paling takut serta waspada terhadapnya. Kadang orang mengatakan berusaha katumbang tumbalik mati juga ya. Bujurai mati, tapi kada berpikir apa persiapan gasan mati itu, Pak. Asbun aja tuh, asal bepender aja, asal bunyi aja. Kalau anak bepender mati itu siapakan persiapan untuk kematian. Kita persiapkan amal kita sebaik-baik amal. Kita siapkan, mohon maaf, baca Quran kita. Kita siapkan sedekah kita. Kita siapkan, mohon maaf, sholat malam kita dan amal-amal yang lain yang bisa menopang daripada persiapan-persiapan kematian itu, kan? Jadi jangan asal bepender aja mati juga aja. Tapi kada tahu-tahu juga lawan kematian, kan? Nah ini luput namanya. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan amalnya sebelum datang daripada kematiannya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi bahwa ahsan wa amala adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak persiapannya dan paling takut dan waspada terhadapnya. Karena kematian itu senantiasa itu menghampiri kita, Pak. Namun kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu senantiasa menyapa kita. Menyapa daripada diri kita, mengingatkan mungkin setelah kita melihat ada tetangga kita yang meninggal dunia. Maka kita yakin bahwa kita pun pasti akan mati juga. Nah, itu yang kita yakini. Apalagi di Masjid Al-Jihad, Pak, bilang hendak saban hari mensolatkan jenazah. Itu juga perkara-perkara yang menyapa kita di sekeliling kita tentang perkara-perkara kematian, Pak. Ujar orang bahari itu uban sudah bahambur. Nah, itu juga pertanda juga, Pak. Tapi kada menakutan nih. Ulun bu uban juga sama aja. Jadi maksudnya kematian itu datang menyapa kita dengan memberikan tanda-tanda kepada kita, Pak. Baik tanda-tanda daripada luar maupun tanda-tanda daripada dalam diri kita. Datangnya penyakit dalam diri kita itu tanda kematian juga, Pak. Tapi bukan maksudnya itu mati ya sudah aja, kalau usah bawa obat kada maksudnya. Akan tetapi itu peringatan bagi kita, Pak. Persiapan bagi kita. Dan ulun juga merasa juga dulu makan apa aja makan terus. Wah ini baharit juga, kadang kayak dahulu juga. Meskipun hanya umur 50 tahun, 50 tahun Tuhan juga sudah. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian, ini maksudnya perkara-perkara yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yakni paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya dan paling takut serta waspada kepadanya. Orang beriman itu tidak takut mati, Pak. Namun yang ditakutkan dia sudah siapkah persiapan untuk mati itu, Pak. Jadi itu sikap orang beriman. Dia tidak takut mati karena semuanya akan mati, Pak. Akan tetapi yang dia takutkan, siapkah ada sudah aku ini sudah. Nah ini Bapak Ibu saudara sekalian, dan ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Makanya kata para ulama, innal ladzina la yu'minuna bil yaumil akhir la ya'malu. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada hari akhir, mereka itu
tidak akan beramal. Jadi orang yang tidak mempercayai atau tidak mengimani terhadap perkara-perkara hari akhir, mereka tidak akan beramal. Seperti orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, mereka tidak mempercayai daripada perkara-perkara hari akhir, sehingga dia mendustakan akhirat, sehingga dia jauh daripada perkara-perkara mempersiapkan daripada bekal dan amalnya. Maka orang yang sejati adalah orang yang mengingat hari akhir. Dan sebaliknya orang yang sengsara dan menderita adalah orang yang merupakan hari akhir. Dan mengingat kematian atau akhirat itu bisa membangunkan hati kita yang tertidur, Pak, dan menjadikan jiwa kita itu bangkit untuk beramal. Koler, Pak, bangun malam tahajud misalnya jam 4 sudah unggat di peguringan, bangun nggak ada bangun. Ingat Bapak Ibu saudara sekalian, yakin bahwa kita akan mati, Pak. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Orang yang mengingat kematian bukan berarti dia pesimis. Mati juga kan aja, malah kada usah berusaha aja. Kada usah ini, kada usah itu, kan mati juga. Akan tetapi justru mengingat kematian itu akan membangkitkan semangat dia, membangkitkan hati kita yang tertidur itu untuk senantiasa beramal. Nah ini Bapak Ibu saudara. Jadi kalau guring ingat mati, Pak, bahwa seseorang itu nanti akan mati dan harus bersiap-siap dengan kematian, maka dia akan bangun, Pak. Dia berusaha untuk bangun untuk sholat malam. Minimal mungkin dia sholat witir 3 rakaat gitu, atau witir 1 rakaat karena waktunya mungkin hampir habis misalnya. Maka dia berusaha untuk merutinkan perkara-perkara seperti itu. Nah itu orang-orang yang senantiasa mempersiapkan daripada amalnya. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, kalau tidak salah entah pernah ulun sampaikan di sini atau tidak, kalau sudah bangun misalnya jam 4 subuh atau mendekati waktu subuh itu, usahakan Bapak Ibu saudara sekalian sholat malam, meskipun hanya beberapa rakaat, meskipun mungkin surah-surah pendek. Kalau kita tidak mampu, surah-surah yang panjang. Kemudian ketika masuk azan subuh, kita sholat subuh di rumah, Pak. Setelah sholat subuh di rumah, kita pergi ke masjid. Kalau memang ada majelis ilmu, kita mendengarkan majelis ilmu. Kalau kada boleh ke rumah, ambil Quran, baca Quran, Pak. Maka kalau kita baca Quran, apalagi mungkin kita bisa baca Quran misalnya 1 juz setiap hari, itu lebih baik. Maka setelah baca Quran, kita zikir pagi, Pak. Zikir pagi itu kalau kada hafal bukunya ada. Itu zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi SAW. Maka ketika masuk waktu isyraq atau awal duha, maka kerjakan sholat duha, Pak. 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Jadi sepaket saja, Pak. Sepenjadi ya. Karena kalau mengerjakan sholat duha jam 10 pagi, karena kalau kada tegawi pulang, Pak. Bujur aja jam 10 itu waktu afdol sholat duha. Akan tetapi terkadang karena kesibukan kita, urusan pekerjaan dan lain sebagainya, kada tegawi. Kalau bisukan itu kada begawi-gawi lagi, Pak. Maka lakukan perkara waktu luang kita. Jadi manfaatkan waktu luang kita sebelum masuk daripada waktu sempit kita. Jadi ini Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wakafa bil mau'izah, wakafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian itu, kata Rasul, itu sebagai peringatan. Artinya bahwa kematian sebenarnya itu sudah cukup menjadi nasihat agar manusia itu selalu mengingat dan beribadah kepada Allah. Jadi jadikan kematian itu sebagai nasihat bagi kita. Ada orang yang meninggal, atau tetangga kita, atau orang di kampung kita, atau saudara kita yang meninggal, maka itu jadikan nasihat bahwasanya kita juga akan seperti mereka. Maka Rasulullah SAW mengajarkan ketika ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlul diyar atau ahlul kubur, wa inna insyaallah bikum lahikun. Sesungguhnya kami itu akan menyusul kalian. Jadi setiap orang itu pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan itu adalah kepastian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana dalam sebuah hadis an Ibnu Umar annahu qala kuntu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, faja'a rajulun min ansar, maka datanglah seorang laki-laki daripada orang Ansar, fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ayul mu'mina afdal, ayul mu'mina afdal. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam,
mukmin manakah yang paling afdal, yang paling utama? Kata Nabi SAW, ahsanuhum khuluqan, yakni yang paling baik akhlaknya. Qala fa ayyul mu'minina aqyas, mukmin mana yang cerdas wahai Rasulullah SAW? Kata Nabi SAW, aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'da, yakni orang yang banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan daripada kematian itu. Jadi mempersiapkan dirinya ketika datang kematian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulaikal aqyas, itulah orang yang cerdas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan mengingat kematian menakut-nakuti kita lalu kita pesimis, tidak, akan tetapi mengingat kematian memberikan optimis ke dalam diri kita. Kemudian apa yang dijelaskan oleh Ibnu Ali Daqqaq rahimahullah dalam At-Tazkirah dikatakan min aksari dzikral mauti akrama bisalas. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Sur'atut taubah, dia akan bersegera untuk bertaubat. Dan ingat, bertaubat itu tidak mesti harus bersalah dulu lalu bertaubat, tidak. Baik kita melakukan kebaikan diajarkan Rasulullah SAW, ataupun kita na'udzubillah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Perlu diketahui Bapak Ibu saudara sekalian, seorang beriman itu melakukan kemaksiatan itu karena apa namanya? Karena terlanjur melakukan kemaksiatan, atau karena tidak sengaja melakukan kemaksiatan. Itu sifat daripada orang beriman, atau dia tidak bisa menghindarkan diri lagi daripada kemaksiatan. Kalau dia dalam keadaan kondisi yang normal, maksudnya tidak ada apa-apa, dia berusaha untuk menghindari daripada kemaksiatan. Nah, ini ciri daripada orang beriman itu yang dijelaskan, dia senantiasa sur'atu taubah. Jadi senantiasa bersegera untuk bertaubat. Dan tidak mesti harus menunggu bersalah. Rasul mengajarkan ketika selesai sholat, sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan, Sauban radhiyallahu anhu mengatakan, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu ketika selesai sholat, maka beliau mengatakan, di antaranya Allah mantas salam wa minkas salam dan seterusnya, Nabi SAW mengatakan, beliau beristighfar kepada Allah, astaghfirullah, 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 salasa marrat. Beliau mengatakan istighfar itu sebanyak 3 kali. Ini menandakan bahwa seorang yang melakukan kebaikan, dia melakukan sholat, akan tetapi Nabi mengajarkan masih dituntut dia beristighfar selesai daripada melakukan kebaikan itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu, mungkin di dalam sholat kita banyak kekurangannya. Mungkin di dalam sholat kita sholat, pikir kita kemana-mana. Pasar ada di dalam kepala kita ketika kita sholat, Pak. Gawian kita ada, urusan kita ditampakkan oleh syaitan. Sehingga kata Rasul, seorang itu selesai daripada sholatnya, dia akan mendapatkan 1/10, 1/9, 1/8, sampai setengah daripada sholatnya. Tergantung kondisi kehusuan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Bapak Ibu saudara sekalian, jadi apa yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa mengingat kematian ini akan dimuliakan dengan 3 perkara, yakni bersegera untuk bertobat. Kemudian yang kedua, qana'atil qalbi, yakni hatinya selalu qanaah, merasa cukup dengan nikmat yang diberikan oleh Allah atasnya. Banyak bersyukur, sedikit juga bersabar. Artinya bahwa dia yakin apa yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik baginya. Sehingga orang yang banyak mengingat kematian, hatinya senantiasa qanaah, merasa cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nasatul ibadah, yakni gesit atau semangat dalam melakukan ibadah. Jadi dia semangat. Namun sebaliknya, orang yang lupa mengingat kematian, dia akan menunda-nunda taubat. Enak aja jangan batuha kena sesekali aja sudah. Diretur kan bahasanya apa? Sesekali aja sudah. Jangan batuha aja sah. Karena tahu umur itu sampaikah karena kita waktu Tuhan. Kuburan itu jururang itu panjang handap. Nang anom bisa meninggal,
yang tua bisa meninggal, anak-anak juga bisa meninggal kan? Jadi kada tahu kita. Jadi ini orang yang lupa mengingat kematian, dia akan menunda-nunda taubat. Kemudian tidak rela terhadap pemberian takdir daripada Allah. Kemudian yang terakhir kata para ulama, malas di dalam beribadah. Jadi malas di dalam melakukan ibadah atau perkara-perkara kebaikan. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama, dan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi menambahkan pendapat daripada Ibnu Umar bahwa ketika membacakan ayat surah Al-Mulk sampai pada redaksi liyabluwakum, lantas Nabi SAW bersabda, yang paling menjaga diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah dan yang paling bersegera dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ini juga termasuk apa yang ulun jelaskan, baik pendapat ahsanu amala itu, amal terbaik itu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Kemudian juga orang yang paling banyak mengingat kematian dan persiapan atasnya. Kemudian di antara juga pendapat apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi adalah yang paling menjaga dari perkara-perkara yang diharamkan dan paling bersegera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dijelaskan oleh banyak riwayat bahwa kedua beliau sampai mampu berdiri sholat malam itu lama, sampai dijelaskan kedua telapak kaki beliau itu sampai bengkak. Karena Rasulullah SAW, Allah mengajarkan kepada beliau menjaga daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi ini penting, menjaga dari perkara yang diharamkan. Jadi yang pertama itu bahwa makanan yang haram itu akan mempengaruhi daripada doa kita. Sebagaimana riwayat yang masyhur yang sering kita dengar, ada seorang, kata Nabi SAW, yang tersesat di tengah padang pasir. Kemudian dengan muka yang kusut karena keletihan, dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, dengan menenadahkan kedua tangannya sambil kepalanya mendongak ke atas langit. Dia mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Kata Nabi SAW, sebenarnya doanya akan dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi kata Rasul, bagaimana Allah hendak mengabulkan daripada doanya? Wa malbasuhu wa mashrabuhu haram. Minuman yang dia minum itu adalah perkara yang diharamkan. Baik minuman itu haram atau rezeki yang dia dapat daripada perkara yang diharamkan. Wa mat'amuhu haram. Makanan yang dia makan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Baik makanan itu haram sendiri atau rezeki yang dia dapat untuk memperoleh makanan itu adalah perkara yang diharamkan. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia pakai itu adalah didapat daripada perkara-perkara yang diharamkan. Sampai di akhir riwayat Nabi SAW mengatakan, fa'aina yustajabulah. Bagaimana kata Rasul itu doanya akan diijabah. Jadi ini penting untuk menguatkan daripada ibadah kita. Kita menjaga daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijelaskan Allah mengajarkan kepada Nabi SAW dan kepada orang beriman. Dalam riwayat Abu Hurairah, Rasul SAW bersabda, Ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik, la yuqbalu illa thayyib, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amara bil mu'minin, dan Allah memerintahkan kepada orang beriman, bima amara bi minal mursalin, sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Jadi para rasul faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai rasul, makanlah makanan yang baik atau yang halal dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini yang Allah ajarkan kepada Nabi SAW, dan ini rahasia kunci bagaimana Nabi SAW itu kuat di dalam beribadah. Kemudian waqala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Kemudian Allah juga berfirman kepada orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik yang telah Allah rezekikan kepadamu. Jadi makanlah rezeki yang baik
yang Allah rezekikan kepadamu. Dan ini dijelaskan bahwa makanan itu akan mempengaruhi doa seseorang. Jadi doa seseorang itu diijabah ataukah tidak diijabah, maka dia harus menjaga daripada perkara atau makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan dalam riwayat yang lain bahwa ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu ditanya oleh seseorang, bagaimana Allah sampai engkau sampai doamu sampai senantiasa diijabah oleh Allah. Ini di antara riwayat yang menjelaskan dalam riwayat Imam Tabrani. Maka Sa'ad mengatakan, perbaikilah makananmu, maka doamu akan mustajab. Dan pernah terjadi salah seorang daripada budak Sa'ad bin Abi Waqqas itu, ketika terjadi membuat kesalahan perselisihan dengan Umar bin Khattab, sehingga terjadi perselisihan bahkan bersih tegang Umar dengan budak daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Maka oleh sebab itu aku akan berdoa kepada Allah. Allah akan menunjukkan apakah engkau yang benar, apakah budak saya ini yang salah. Maka Umar tidak jadi berdebat dengan budaknya itu, dan Umar menarik daripada permasalahannya. Kenapa Umar menarik daripada permasalahannya? Karena Umar tahu bahwa doanya saat ini akan diijabah oleh Allah. Ini diantara hal yang disebutkan dalam riwayat daripada Imam Tabrani, apa yang disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, maka perbaikilah makananmu, maka doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dalam riwayat yang lain orang yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang membuat doamu itu mudah dikabulkan dibandingkan para sahabat Nabi SAW yang lainnya? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya tidaklah memasukkan satu suap ke dalam mulutku, melainkan saya mengetahui dari mana datangnya dan dari mana itu didapat. Jadi ini apa yang disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana beliau itu menjaga daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga riwayat yang masyhur itu, seorang Abu Bakar Siddiq ketika beliau disuguhi makanan oleh pembantu perempuannya, karena rasa lapar yang sangat itu Abu Bakar Siddiq langsung memakannya. Sehingga pembantunya mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak bertanya? Biasa engkau bertanya kepadaku, dari mana engkau dapat makanan ini? Akan tetapi pada saat ini engkau langsung memakannya, karena memang didorong oleh rasa lapar. Kemudian Abu Bakar setelah memakannya baru bertanya, dari mana kau dapatkan makanan ini? Kata pembantunya, wahai Abu Bakar, dulu di zaman jahiliyah dulu sebelum saya Islam, ada serombongan kafilah itu yang salah satu di antara mereka itu sakit. Kemudian saya jampi-jampi. Jadi seperti perdukunan. Saya jampi-jampi. Namun ternyata istidrat daripada syaitan, ternyata dia sembuh. Maka dia menjanjikan kabilah ini kalau dia datang kembali nanti dia akan memberikan hadiah. Maka inilah hadiahnya wahai Abu Bakar. Jadi makanan ini yang aku berikan kepadamu itu hadiah daripada kabilah yang dulu saya jampi-jampi atasnya. Maka dalam riwayat itu Abu Bakar Siddiq itu langsung beristighfar, langsung memasukkan jari-jari tangan beliau itu ke kerongkongannya, sehingga memuntahkan apa yang ada di dalamnya. Hingga Abu Bakar mengatakan, kalaulah apa yang masuk tadi, makanan tadi tidak keluar, dan ia keluar dengan nyawa saya, maka saya rela, kata Abu Bakar Siddiq. Nah, ini menandakan bahwasanya bagaimana seorang Abu Bakar Siddiq yang menjaga daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa rezeki dan makanan yang halal itu akan mewariskan daripada perkara-perkara amal soleh. Apa yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihat.
inni bima ta'maluna alim. Wahai Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam ayat ini bahwa memakan makanan yang halal dan beramal soleh ini penyandingan dua perintah, dan ini adalah isyarat bahwa makanan yang halal itu akan membangkitkan semangat untuk beramal soleh. Jadi semangat untuk beramal soleh. Dan apa yang dijelaskan dalam sebuah riwayat, innal khaira la ya'ti illa bi khair wa khairun huwa. Kata Rasul dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sesungguhnya yang baik tidaklah mendatangkan kecuali yang baik. Namun benarkah harta benda itu kebaikan yang sejati? Nah, ini menandakan bahwa harta itu bisa menjadi bumerang bagi kita nanti di akhirat. Dan harta itu juga bisa menjadi jembatan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kuat di dalam beribadah karena beliau sallallahu alaihi wasallam menjaga diri daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, atau menjaga diri daripada makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menjaga dan memakan suatu makanan yang halal yang jelas daripada sumbernya. Kemudian apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Tusari dalam tafsir Qur'anil Azim, makna liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu adalah sebagai amal yang terjaga daripada sifat-sifat yang subhat atau tidak jelas apalagi haram, dan amal yang ikhlas. Jadi ahsanu amal adalah amal yang terjaga daripada hal-hal yang sifat subhat, tidak jelas apalagi haram, dan amal itu adalah amal yang ikhlas. Jadi amal itu adalah amal yang ikhlas. Dan ini dijelaskan di dalam sebuah hadis dalam riwayat daripada Nu'man bin Bashir, bahwasanya apa yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya itu adalah yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Dan kebanyakan manusia itu tidak mengetahui, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dijelaskan oleh Dr. Sa'ad bin Nasir Al-Satri, mengatakan perkara yang subhat samar-samar itu muncul ada beberapa sebab, kata beliau. Yang pertama, bisa jadi karena kebodohan. Ini karena kebodohan, kadang mau belajar. Seperti yang juga ulun jelaskan dulu, seseorang itu terjerumus kepada perkara-perkara amalan-amalan yang tidak bersumber atau tidak ada dalil. Itu karena kebodohan. Kadang mau belajar agama, sehingga dalil yang dia lakukan orang banyak menggawi sudah. Jadi kadang mungkin salah kalau orang banyak ini. Nah, ini termasuk perkara-perkara yang subhat, perkara-perkara yang samar-samar. Sehingga orang menjadikan rujukan kebenaran itu dengan banyaknya orang yang mengamalkannya. Namun bukan berarti banyak orang mengamalkan itu salah, tidak. Akan tetapi mengamalkan banyak yang kita inginkan, tapi sesuai dengan dalil atau sumbernya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian orang terjerumus kepada perkara-perkara yang subhat, tidak adanya penelusuran yang lebih jauh mengenal daripada dalil syar'i. Karena memang kada belajar, kada tahu dalilnya. Akhirnya serampangan cirak orang kita melakukan amal, ujar kekanakan. Kalau main logo itu serampangan cirak, itu ingat juga lagi halus dulu. Nah, itu kenapa? Karena tidak mau belajar, sehingga timbul kebodohan. Karena timbul kebodohan, jadi tidak tahu mana yang diperintah, mana yang dilarang, mana dalil yang diperintah, mana yang dilarang. Nah, ini kemudian bisa juga karena tidak mau merujuk kepada perkataan ulama yang kokoh ilmunya. Maksudnya karena mau belajar kepada orang-orang alim di antara mereka. Yang jelas-jelas mungkin orang itu betul-betul berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi kadang mau belajar. Namun justru yang lebih parah,
karena kamu udah mau belajar, justru orang alim itu dicemoohkannya, diremehkannya, disalah-salahkannya. Ini dollu wa adollu, Pak. Ini sesat dan menyesatkan, Pak. Ini yang berbahaya. Apalagi mungkin di sebuah kampung atau di satu kampung itu mungkin ada seorang yang alim yang betul-betul berpegang kepada as-sunnah misalnya, dan dia senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan dengan dalil. Atau juga ada seorang yang mungkin di kampung itu juga seorang yang alim juga, akan tetapi mungkin dia senantiasa menyimpang daripada perkara yang diajarkan di dalam sunnah. Maka dia senantiasa berusaha untuk agar orang yang betul-betul berpegang kepada sunnah itu tidak ada lagi di kampungnya. Atau dia senantiasa menyalahkan, dia remehkan, dia salahkan, dia kecilkan dan lain sebagainya. Nah, ini yang berbahaya, Pak. Nah, ini yang dijelaskan, orang banyak terjerumus kepada perkara-perkara syubhat itu karena kebodohan, karena tidak mengetahui dalil dan tidak merujuk kepada perkataan-perkataan daripada para ulama. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian yang dijelaskan, liniyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama daripada perkataan ini adalah orang yang senantiasa menjaga diri daripada perkara-perkara syubhat, apalagi haram, dan amal itu adalah betul-betul amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Bapak Ibu saudara sekalian, penting kita menjaga kualitas dalam hal ini, yakni seperti disebutkan bahwa amal yang terbaik itu, baik yang disebutkan dengan pendapat-pendapat para ulama tafsir tadi, yakni bisa saja orang yang banyak mengingat kematian, bisa saja dia senantiasa mempersiapkannya atau menjaga daripada perkara-perkara yang haram, atau juga menjaga daripada perkara-perkara yang subhat. Wallahu alam bisawab. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.